Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 48, kualifikasi dicabut. Lilu memeluk Huang Xiaolong, menyebabkan orang-orang di dekatnya memandang mereka. Meski secara penampilan mereka berdua adalah anak berusia 9 tahun, tetapi dengan begitu banyak orang yang memperhatikan mereka, dia tetap merasa sedikit malu. Paman. Huang Xiaolong menyapa Li Cheng yang datang di belakang Lilu, sambil mencoba memisahkan diri dan membuat jarak dari Lilu. Gadis ini tampaknya kecanduan memeluknya karena setiap kali dia melihatnya, rasanya perlu untuk memeluknya setidaknya sekali. Yang paling membingungkan bagi Huang Xiaolong adalah sikap Li Cheng sebagai seorang ayah, mengapa dia tidak menghukum putrinya. Li Cheng tersenyum dan mengangguk ke arah Huang Xiaolong sebelum berbalik ke arah Fei Hou, menyapanya dengan hormat. Mereka sudah bertemu sehari sebelumnya, oleh karena itu, setelah salam singkat, mereka berjalan bersama ke gerbang Cosmic Star Academy hingga mereka tiba di sebuah lapangan besar yang dilapisi batu yang jarang terlihat, batu cahaya bintang. Batu cahaya bintang mengandung jejak energi spiritual dan berdiri di dekatnya akan memberi energi pada seseorang. Setiap potongan batu cahaya bintang bernilai 1000 emas, dalam kotak yang begitu besar, ada berapa banyak batu cahaya bintang. Akademi bintang kosmik ini benar-benar kaya dan berpengaruh. Banyak orang telah berkumpul di alun-alun besar itu, jumlahnya beberapa ratus orang, dan mereka semua datang untuk mendaftar di akademi. Huang Xiaolong dan yang lainnya melihat sekeliling, lalu menuju ke tempat pendaftaran. Sesampainya di tempat pendaftaran, mereka melihat bahwa orang yang bertugas di bagian penerimaan tamu adalah seorang wanita berusia 20-an dengan alis melengkung dan mata seperti burung phoenix. Kulitnya begitu putih sehingga tampak transparan sampai ke tulang, dia sangat memukau. Dengan temperamen yang dingin. Halo guru, kami datang untuk mendaftar. Lilu berjalan ke arahnya dan berkata, lesung pipitnya yang manis terlihat saat dia tersenyum manis. Xiong Meiki mendongak, melihat lesung pipit Lilu yang menggemaskan, wajahnya yang dingin sedikit mengendur. Dengan senyum tipis dia mengangguk dan bertanya, nama, usia. Lilu menjawab semuanya dengan tepat. Setelah mencatat semuanya, Xiong Meiki memberi Lilu sebuah token kayu lalu menyuruh Lilu pergi ke aula dalam untuk menguji semangat bela dirinya dan prosedur lainnya. Meskipun menyatakan persyaratan memiliki jiwa bela diri tingkat 9 ke atas dan berusia di bawah 12 tahun, masih ada penilaian tambahan yang harus diambil. Menerima token kayu, Lilu berdiri di satu sisi menunggu Huang Xiaolong. Pada titik ini, Huang Xiaolong berjalan dan menarik surat rekomendasi dan menyerahkannya kepada Xiong Meiki. Melihat Huang Xiaolong mengeluarkan surat rekomendasi, sikap ramah yang ditunjukkannya kepada Lilu menghilang begitu saja dan digantikan dengan ekspresi dingin. Ketidaksukaan dan penghinaan terpancar dari matanya, dia membenci tipe siswa yang belum memiliki bakat bela diri tingkat 9, bersikeras untuk mendaftar ke Cosmic Star Academy, mengandalkan koneksi keluarga mereka untuk mendapatkan rekomendasi untuk pendaftaran istimewa. Nama, umur, bentak Xiong Meiki. Huang Xiaolong, 9,5 tahun. Jawab Huang Xiaolong. Xiong Mei mencatat informasi itu dengan kasar, lalu mengeluarkan sebuah piring seukuran 2 ibu jari, dengan cahaya bintang yang berkelap-kelip dan melemparkannya ke lantai sambil berkata, ini adalah tanda pengenal muridmu. Piring siswa yang berkelap-kelip itu jatuh tepat di samping kaki Huang Xiaolong, sangat jelas bahwa token itu tidak jatuh secara tidak sengaja. Melihat ini, Fei Hou dan kedua pengawal menjadi marah, tetapi saat mereka hendak melangkah maju, Huang Xiaolong menghentikan mereka dan menggelengkan kepalanya. Baru pada saat itulah ketiganya bertahan dan menahan diri. Fei Hou mengambil token siswa. Semenjak Xiong Meiki melempar token mahasiswanya ke lantai, Huang Xiaolong tidak lagi berniat bersikap sopan kepada orang seperti itu, suaranya terdengar dingin saat dia bertanya, di mana aku harus membayar biayanya. Xiong Meiki membalas dengan dingin, apa kau bodoh? Tidak bisakah kau mencari orang lain untuk bertanya? Kurang ajar. Ketika Fei Hou mendengar Xiong Meiki berani menghina penguasanya sebagai orang bodoh, atmosfer penindasan Orde ke-10 dalam dirinya langsung terlepas. Xiong Meiki tercengang sejenak menyadari Fei Hou adalah seorang prajurit Orde ke-10 akhir, tetapi alih-alih takut, dia tertawa dingin, ingin membuat masalah di sini. Mengatakan itu, Xiong Meiki mengerahkan segenap kemampuannya, dan semangat bela dirinya muncul di udara di belakangnya. Semangat bela diri Xiong Meiki ternyata adalah seekor kupu-kupu. Akan tetapi, kupu-kupu miliknya bukanlah jenis yang biasa, kupu-kupu miliknya memiliki 8 sayap berwarna emas perak dan lingkaran warna-warni mengelilingi seluruh tubuhnya. Kupu-kupu 7 warna. Ini di luar dugaan Huang Xiaolong. Kupu-kupu pelangi merupakan jenis roh bela diri yang langka, meskipun merupakan roh bela diri tingkat 9, ia dianggap rata-rata. Jiwa bela diri pada tingkatan yang sama diklasifikasikan lebih lanjut menjadi klasifikasi rata-rata, atas, dan puncak. Pada saat ini, dari arah yang berbeda di alun-alun,
3 siluet terbang ke lokasi Huang Xiaolong dengan kecepatan tinggi dan segera, ketiga sosok itu muncul di hadapan mereka. Ketiga orang itu mengenakan pakaian yang mirip dengan Xiong Meiki, seragam guru Akademi Bintang Kosmik. Rupanya orang-orang yang baru tiba itu juga adalah guru akademi. Salah satu dari ketiganya memiliki celah vertikal di dahinya yang mirip dengan mata ketiga, menambah pesona jahat. Sesampainya di lokasi, celah di dahinya bergerak saat dia menoleh ke Xiong Meiki, bertanya, "Meiki, apa yang terjadi?" Saat pertanyaannya berakhir, tatapannya tertuju pada Fei Hou. Xiong Meiki terbakar amarah sambil melotot ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou, hanya seorang siswa sampah yang memiliki surat rekomendasi, yang mengandalkan latar belakang keluarga untuk menimbulkan masalah. Sampah dengan surat rekomendasi. Mengandalkan pengaruh keluarga. Menyebabkan masalah. Wajah Huang Xiaolong langsung berubah dingin. Awalnya, dia merasa wanita ini tidak menyenangkan, tetapi sekarang berubah menjadi sangat tidak suka, bahkan jika Huang Xiaolong mendaftar ke akademi dengan surat rekomendasi dan bukan melalui penilaian, ini adalah masalah akademi, wanita jelek ini tidak memiliki wewenang untuk ikut campur, dia hanya seorang guru. Dengan mencoba melampiaskan ketidakpuasannya padanya, wanita ini memilih mangsa yang salah. Oh, jadi itu adalah siswa yang tidak berguna yang membawa surat rekomendasi, nak, jika kamu mencoba membuat masalah, kamu menemukan tempat yang salah. Mengapa kamu tidak melihat sekeliling dan menyadari di mana kamu berdiri? Pria itu, Zhong Yuan membentak Huang Xiaolong, dan melanjutkan dengan nada dingin, sekarang, berlututlah dan minta maaf kepada Guru Xiong, dan kami akan memaafkan masalah ini, jika tidak. Mereka yang datang untuk mendaftar dengan rekomendasi biasanya mempunyai latar belakang yang kuat, oleh karena itu menurut Zhong Yuan, menghukumnya dengan memintanya berlutut dan meminta maaf atas tindakannya sudah sangat toleran dan murah hati. Kalau tidak, dia akan mencabut kualifikasi anak ini dan menyuruh mereka nyahlah. Berlutut dan meminta maaf. Ketika Fei Hou dan kedua pengawal mendengar bahwa pria itu ingin Huang Xiaolong berlutut dan meminta maaf, kemarahan mereka membumbung tinggi, dan pada titik ini, Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya ke Zhong Yuan. Sambil menunjuk Xiong Meiki, dia mencibir dengan sinis, aku juga memberimu dan beruang betina ini pilihan, berlutut dan meminta maaf padaku, atau kalau tidak. Cahaya dingin dan tajam bersinar di mata Huang Xiaolong. Karena kedua orang itu adalah dia dan memberinya masalah, dia akan mengabulkan permintaan mereka. Hanya karena tidak seorang pun berani melakukannya di masa lalu, tidak berarti tidak seorang pun akan berani melakukannya di masa mendatang. Saat itu, orang-orang yang datang untuk mendaftar bersama keluarga telah mengerumuni mereka, mendengar Huang Xiaolong ingin dua orang guru berlutut dan meminta maaf, desahan kaget pun terdengar di antara kerumunan. Saudara ini sungguh luar biasa. Xiong Meiki dan Zhong Yuan sangat terkejut dan tak sadarkan diri, wajah mereka memerah dan berubah menjadi ungu karena marah, sungguh kurang ajar seorang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk mendaftar hanya dengan mengandalkan surat rekomendasi, dan malah berani menyuruh mereka berlutut dan meminta maaf kepadanya. Xiong Meiki menunjuk ke arah Huang Xiaolong, dadanya yang menggairahkan naik turun saat dia berteriak, aku mencabut kualifikasimu saat ini juga, keluar dari sini bersama ketiga budakmu. Huang Xiaolong mengejek, kau ingin mencabut kualifikasiku. Seorang guru biasa sepertimu tidak punya hak untuk melakukannya. Apa yang dikatakan Huang Xiaolong adalah fakta, hanya kepala sekolah yang punya hak untuk mencabut pendaftaran siswa yang mendaftar melalui surat rekomendasi.